berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita masih berikan kesempatan untuk beribadah lagi ke hadapan Tuhan. Mungkin di tengah pandemi saat ini kita sedih, kita bertanya-tanya kapan pandemi ini selesai. Namun hanya satu kuat kita, hanya satu harap kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani
yang baik. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami agar kami benar-benar memiliki hati yang mau untuk datang menyembah Engkau. Tuhan, tolong ibadah kami dari pagi, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada semangat teman-teman? Kalau masih ada semangat, kakak ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu lagu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Kakak ajak teman-teman untuk tentang semua ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, rap, do. Saya laskar Kristus,
Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami pada hari ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami, sehingga firman-Mu betul-betul meresap dalam hati kami, menguasai hati kami, mengubah perilaku kami, mengubah cara kami memperlakukan orang lain, dan mengubah kasih dan cinta kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan waktu pemberitaan firman ini demi nama Yesus Kristus. Nama-Mu dimuliakan. Amin. Teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, Kak Roma mau mengajak kita untuk main tebak-tebakannya sebelumnya. Nah, Kak Roma bawa barang, ya, beberapa barang maksud saya. Dan teman-teman boleh tebak gunanya apa. Yang pertama adalah ini. Apa ini? Ini gunanya potong kuku. Wah, ya kan? Potong kuku. Yang kedua, ini alat cukur. Rapi. Gunanya untuk mencukur. Yang ketiga, apa ya? Oh, ini gunting. Gunanya apa? Ya untuk memotong. Boleh potong rambut, ya. Susah kalau potong kuku ya. Potong jenggot juga bisa, tapi agak kesulitan. Ya, potong kertas, ya, tapi bukan potong cinta ya, tidak bisa menggunakan untuk potong cinta. Nah, berikutnya adalah nih, apa ini? Gunanya untuk apa? Kalau ada gembok ya, nah ini pakai kunci untuk membukakan gembok yang sudah dikunci itu. Ada yang terakhir, yang terakhir itu ini. Ada yang tahu nih? Wah, agaknya kesulitan nih. Nah, ini bagi laki-laki yang mau membuat lengannya itu lebih kokoh. Nah, pakai ini. Gimana caranya? Nah, kalau ngajarinnya, tapi bukan tutorial. Oh, ini lengan ini kuat. Wow, keren. Nah, semua ini diciptakan ada gunanya, ada fungsinya. Nah, kalau berpikir begini, bahwa setiap kita itu sebetulnya diciptakan oleh Allah, ada gunanya, ada manfaatnya, ada fungsinya, ada tujuannya, ada maknanya, ada artinya. Yang pertama apa? Tujuan hidup kita itu ya untuk memuliakan Tuhan. Guna hidup kita itu untuk meninggikan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, hidup baginya, memperkenankan hatinya, menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita. Nah, itu yang pertama. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab supaya kita punya dasar pada hari ini. Di dalam Filemon. Filemon itu di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, betul. Nah, Perjanjian Baru, Filemon. Nah, ini cuma kan singkat, ya. Surat Filemon ini pendek sekali. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat maksud ke aroma untuk kita perhatikan bersama. Ya. Mulai dari ayat yang keempat, kata Paulus kepada Filemon. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kamu, kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu,
Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepada itu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Nah, teman-teman, dari pembacaan ini kita melihat bahwa Paulus memberikan sebuah permintaan kepada yang bernama Filemon. Filemon itu adalah seorang yang baik, seorang yang percaya kepada Tuhan, dan dia juga adalah orang yang kaya. Ya, karena kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, ketika Paulus memberikan suratnya, dia katakan begini: dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ternyata Filemon itu adalah orang yang takut kepada Tuhan, yang menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk beribadah. Orang-orang itu datang ke rumahnya, jemaat itu datang ke rumah Filemon untuk apa? Untuk menyembah kepada Tuhan. Dan kita tahu, salah satu sifat utama yang sangat menonjol di jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula, mereka bersekutu, mereka mendengarkan firman, bukan ngegosip ya. Mereka ngumpul bukan ngegosip, mereka ngumpul bukan untuk potret-potret, cekrek, ya, lalu kemudian update di media sosial. Ya, mereka ngumpul-ngumpul untuk apa? Untuk belajar firman. Lalu yang terakhir apa? Mereka biasanya bersekutu melalui apa? Makanan. Ya, makanan. Setiap pertemuan tampaknya ada makanan. Dan kelihatannya Filemon menyediakan itu, sehingga kemudian dia katakan bahwa ada jemaat di rumahnya. Dia adalah orang yang kaya, yang takut kepada Tuhan, dan juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kemudian Filemon ini adalah orang yang punya pembantu, budak, hamba, yaitu yang bernama tadi Onesimus. Dia sudah melakukan yang baik kepada Onesimus. Yang menarik kemudian adalah, teman-teman, antara Filemon dan Onesimus itu ada sesuatu yang unik, yaitu apa? Bahwa relasi mereka, meskipun Filemon itu adalah orang yang beriman kepada Kristus, tetapi masih bergumul bagaimana memperlakukan Onesimus ini.
Ya, Onesimus ini adalah hamba, tapi dia mengalami kesulitan untuk dibawa kepada Kristus. Masalah dimulai karena dia adalah seorang yang kaya. Barangkali Onesimus itu adalah seorang kepercayaan daripada Filemon. Onesimus mencuri uang daripada Filemon, daripada tuannya itu. Lalu kemudian setelah Onesimus itu mencuri uang, dia melarikan diri. Dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke Paulus. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa Onesimus dan Filemon itu memang dekat karena antara tuan dan hamba. Onesimus sudah memperhatikan nih, siapa orang yang paling dekat dengan Filemon. Dan ini adalah Paulus. Sehingga kemudian ketika dia melakukan kesalahan, Onesimus melakukan kesalahan, maka dia melarikan diri kepada Paulus. Harap-harap Paulus membelanya. Dan benar saja teman-teman, setelah Onesimus itu datang kepada Paulus, dan Paulus juga melayani Onesimus ini, Onesimus untuk menyelesaikan masalahnya dengan Filemon, maka Paulus hadir. Apakah Paulus datang sebagai superhero atau sok pahlawan? Tidak. Paulus bicara dari perspektif iman di dalam Yesus Kristus. Paulus itu mau mengajarkan Filemon bahwa Filemon, iman kita di dalam Kristus itu memperlakukan orang lain. Betul, Onesimus itu tidak berguna sama sekali padamu, oleh karena dia adalah budakmu, apalagi dia mencuri uangmu, dia mencuri hartamu. Pasti semakin dia tidak berguna lagi. Tetapi setelah dia percaya kepada Kristus Yesus, setelah Onesimus itu mengenal Yesus Kristus, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus oleh karena pengajaran daripada Rasul Paulus, maka Onesimus tidak lagi dipandang sebagai hamba, tidak lagi dipandang sebagai budak. Dia adalah saudara seiman. Dia tidak berguna, tetapi setelah di dalam Kristus dia berguna. Teman-teman tahu nggak arti Onesimus? Arti Onesimus itu adalah berguna, profitable, sangat menjanjikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri orang itu. Artinya apa? Sebelumnya Onesimus itu tidak berguna, tetapi setelah berdiri di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi berguna. Dan bergunanya apa? Onesimus ketika dia datang kepada Paulus, menerima pengajaran, menerima iman itu, warisan iman itu, dia melayani Paulus. Maka Paulus kemudian mengajak Filemon berpikir, saya percaya sekali bahwa Filemon, engkau mampu melakukan lebih dari yang aku minta ini. Terima Onesimus, tidak lagi sebagai hamba, tetapi dia adalah saudara di dalam Kristus. Sejajar, ya, sejajar, sehingga kamu juga bisa melihat dia ada manfaatnya sekarang, ada gunanya. Nah, sebagai tubuh Kristus, gambarannya adalah tubuh. Setiap organ tubuh kita ini, setiap bagian daripada tubuh kita ini berguna dan masing-masing ada gunanya. Misalkan saja teman-teman, ketika teman-teman mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling penting dari tubuh teman-teman ketika mendengarkan firman Tuhan secara online? Apa yang paling penting dari tubuh teman-teman? Ada yang berpikir mata? Ada yang berpikir telinga? Ada yang berpikir hidung? Atau apa? Semua organ tubuh kita ini berguna. Tidak mungkin tiba-tiba yang duduk di kursi itu kuping doang, telinga doang. Kaget. Tidak mungkin cuma mata doang di situ. Duduk di kursi, liatin ikut ibadah online. Tidak mungkin juga tangan yang pegang Alkitab. Tubuh kita masih tidur, golek-golek tempat tidur. Nggak mungkin. Seluruh organ tubuh kita ini berguna. Filemon, Onesimus berguna bersama-sama, masing-masing melakukan pekerjaannya. Teman-teman, sekali lagi bahwa kita di dalam Kristus itu bermanfaat, berguna
bagi orang lain. Dulu memang Onesimus adalah budak, hamba yang di bawah. Tapi setelah dia di dalam Kristus, dia berubah, berbeda. Dia guna, dia bermanfaat. Paulus meminta Filemon, ayo Filemon, bermanfaatlah, bergunalah bagi Onesimus. Dengan cara apa? Rekonsiliasi. Berikan yang terbaik baginya. Bahkan uang yang dia curi, utang yang dia harus bayarkan kepadamu, saya akan bayarkan itu. Dengan kata lain, bahwa Paulus mengajarkan kepada Filemon juga bahwa aku bermanfaat kepadamu, ya, dengan apa? Dengan saya bayar utang itu. Dan saya tidak mau mengajar kamu, Filemon, lakukan dengan berat hati, tidak, dengan sukarela. Dengan sukarela. Artinya apa, teman-teman? Dalam bagian ini, setiap kita bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, temukan, teman-teman, karena kita di dalam Kristus, temukan apa yang bisa engkau lakukan kepada orang lain. Apa yang bisa engkau tolong, engkau berikan kepada orang lain, untuk orang lain bisa rasakan betapa pentingnya kehadiran kita juga dalam kehidupannya. Demikian juga sebaliknya, orang lain juga bisa bermanfaat bagi kita. Jadi ini saling tolong menolong. Kita bermanfaat bagi orang lain bermanfaat kepada setiap kita. Mari pikirkan, ada teman mungkin yang butuh pertolongan, yang butuh perhatianmu. Kamu ada uang jajan daripada orang tua, sementara temanmu tidak, ya mungkin kamu bermanfaat, bantu dia, tolong dia. Mungkin teman-teman punya karunia pintar, ya, pikirannya logiknya itu bagus, ya, matematika bagus, bahasa Inggris bagus. Ada teman-teman kita yang tidak bisa matematika, ajarin. Yang tidak bisa belajar bahasa Inggris, ajarin, bantu. Karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena kita baik, bukan, tapi karena iman kita di dalam Yesus Kristus, itu yang membuat kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Tetapkan dalam seminggu, 2 minggu ke depan, tetapkan siapa orang yang akan menerima guna, manfaat daripada kita, pertolongan, kebaikan, kesetiaan daripada kita, berikan kepadanya. Semoga Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap teman-teman yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Kami menemukan manfaat hidup kami ini bagi orang lain. Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami lakukan ini bukan untuk kepentingan kami, selain daripada iman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin teman-teman menyimpannya dalam hati dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita berikan untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.
tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Tuhan kami bersyukur kami telah selesai memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar kami mampu melakukan aktivitas kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Engkau berkati papa mama yang mengajar, yang menolong dan membantu kami. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Tuhan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati setiap masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada dan penyebaran virus corona bisa terputus. Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.